Bab 1931. Melody merasa jijik pada dirinya sendiri membayangkan dirinya dinodai oleh William. Dipenuhi amarah, yang dia inginkan hanyalah keluar dari sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Ethan dan Helen. Namun, pintu kamar mandi terbuka tepat saat dia sampai di pintu kamar hotel. Ada apa? Apa kau berpikir untuk kabur setelah bangun tidur? Sebuah suara yang familiar membuat Melody terhenti. Ia menoleh dan mendapati Lukas tanpa baju. Ah! Melody menjerit dan menutup matanya dengan malu-malu. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang kau harapkan temukan di sini? Tanya Lukas. Melody mengenakan kemeja putih Lukas, dan kakinya yang ramping memikat pandangannya. Lukas sedikit mengerutkan alisnya, dan jakunnya tanpa sadar bergerak naik turun. Melody merasa tidak nyaman dengan cara Lukas menatapnya. Dengan canggung ia bergeser ke samping dan mengambil selimut untuk menutupi kakinya. Aku tidak bisa menemukan bajuku, jadi aku ambil saja sesuatu untuk dipakai. Apakah ini bajumu? Ya, menurutmu ini kemeja siapa? Lukas berjalan mendekat dan duduk di sofa. Apakah menurutmu ini kemeja Tuan William? Penyebutan nama William mengejutkan Melody. Bagaimana kau bisa tahu tentang Tuan William? Melody, aku tidak meminta apapun darimu. Tetapi selama kesepakatan kita, pastikan kau tidak melakukan apapun yang dapat mencoreng nama baik keluargaku. Melody menundukkan kepalanya. Maaf, itu salahku. Aku ceroboh dan hampir kena masalah. Aku janji tidak akan terjadi lagi. Apakah kau menyelamatkanku kemarin? Lalu, apakah kita? Tuan William pasti telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman saya tadi malam. Jika Lukas yang menyelamatkan saya, mungkin kami memang melakukannya. Pikiran itu membuat Melody menundukkan kepalanya lebih dalam lagi karena dia tidak berani menatap mata Lukas lagi. Meskipun dia tidak benar-benar berharap sesuatu terjadi antara dirinya dan Lukas, dia akan memilih Lukas daripada William yang menjijikkan itu kapanpun. Kau berharap begitu, kata Lukas dengan nada menggoda. Melody tiba-tiba mendongak. Maksudmu, tidak terjadi apa-apa di antara kita. Jadi, bagaimana dengan Tuan William? Dia juga tidak melakukan apapun padaku, kan? Lukas dengan santai mengambil kopinya dari meja dan menyesapnya. Tidak, meskipun kau hanya istriku secara resmi, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu milikku. Melody menghela napas lega. Syukurlah tidak terjadi apa-apa semalam. Entah itu William atau Lukas, dia tidak ingin sesuatu terjadi saat dia mabuk berat. Karena itu, dia sangat lega mendengar tidak terjadi apapun tadi malam. Oh, terima kasih telah menyelamatkan saya, kata Melody dengan tulus. Seandainya bukan karena Lukas, dia pasti tidak akan bisa lolos. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika terbangun dan mendapati William telah diperkosa. Emosi macam apa yang akan melandanya, dan keyakinan apa yang dibutuhkannya untuk memiliki kekuatan agar tetap bertahan. Untungnya, campur tangan Lukas mengubah seluruh cerita. Jangan berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu bukan hanya demi dirimu sendiri. Lukas menyingkirkan kopinya, menyilangkan kakinya, dan menatap Melody dengan sangat serius. Melody, aku yakin kau belum lupa peranmu saat ini sebagai Nyonya Rivera, kan? Tentu saja tidak. Melody merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan tajam Lukas. Ia tanpa sadar duduk tegak. Maaf, ada beberapa keadaan yang tidak biasa yang membuatku bertemu Tuan William kemarin. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lukas terus menatapnya dengan acuh tak acuh. Akan menjadi skandal bagi keluargaku jika sampai tersebar kabar bahwa kau, istriku, berselingkuh dengan orang lain. Selain itu, perjanjian kita berlaku selama 1 tahun. Selama waktu ini, tolong hindari berselingkuh dengan pria lain. Aku ingin kau mengingat hal itu. Itulah kata-kata terpanjang yang pernah Lukas ucapkan sejak Melody mengenalnya. Melody terkejut dengan pernyataan Lukas. Setelah sesaat kebingungan, dia buru-buru melambaikan tangannya. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku bisa menjelaskan. Melody tiba-tiba berdiri, cemas ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena terburu-buru, ia lupa bahwa ia tidak mengenakan apapun di bawahnya, sehingga kakinya yang telanjang kembali terlihat.
Bab 1932. Tatapan Lukas sekali lagi tertuju pada kaki Melody yang ramping. Merasa diperhatikan, Melody segera duduk kembali dan menutupi pahanya. Aku bisa menjelaskan, tapi di mana bajuku? Bolehkah aku berganti pakaian lagi? Melody tidak mengerti mengapa, padahal tidak terjadi apa-apa, dia terbangun dalam keadaan telanjang di tempat tidur. Lagi pula, dia sudah mencari di seluruh ruangan dan tidak menemukan pakaiannya dimanapun. Kamu terlalu banyak minum semalam, dan kamu muntah di seluruh tubuhku. Jadi, pakaianmu dan pakaianku sedang dicuci, kata Lukas. Lalu dia menunjuk ke kemeja putih yang dikenakan wanita itu. Kemeja yang kau kenakan sekarang adalah kemeja baru yang disediakan hotel untukku. Melody menunduk melihat kemeja putih itu dan merasa semakin canggung. Oh, maaf, aku tidak bisa menemukan bajuku tadi, jadi aku pakai ini saja. Melody pasti akan langsung melepas kemeja itu jika dia punya yang lain. Namun, dia tidak bisa menemukan pakaian lain dimanapun. Ngomong-ngomong, dengan toleransi alkohol yang sangat rendah, minum sendirian dengan seorang pria memang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kata Lukas. Melody mengerti maksudnya tanpa Lukas mengatakannya secara eksplisit. Bahkan, dia tidak akan berakhir minum sendirian dengan seorang pria jika bukan karena panggilan terus-menerus dari keluarganya. Dia menundukkan kepala karena malu dan menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Lukas, bisakah kau minta pihak hotel mengirimkan bajuku? Nanti aku bisa mengembalikan bajumu. Tentu, Lukas menghubungi layanan hotel dan memberikan ukuran Melody dengan tepat. Bagaimana Lukas bisa tahu ukuranku dengan tepat? Apa dia melihatnya kemarin? Pikiran itu membuat pipinya memerah tanpa disadari lagi. Setelah menutup telepon, Lukas tetap bersikap acuh tak acuh seperti biasanya sambil menatap Melody. Melody, apakah kamu butuh uang? Apa? Melody tiba-tiba mendongak, mengangguk tetapi segera menggelengkan kepalanya. Begini, aku agak kekurangan uang, tapi tidak akan kekurangan lagi setelah kau membayarku. Jika uang bukan masalah, lalu mengapa kamu melakukan ini? Melody bisa merasakan bahwa dia pasti salah paham tentang apa yang terjadi kemarin. Dia segera menjelaskan, bukan seperti itu. Orang tuaku menipuku agar datang ke sini untuk bertemu Tuan William demi adikku. Kupikir mereka akan ikut denganku, tetapi ternyata mereka memang berencana untuk membatalkan rencana itu sejak awal. Ditipu oleh orang tuamu sendiri. Bahkan Lukas pun merasa situasi itu cukup membingungkan. Melody berharap ada penjelasan lain juga, tetapi kenyataan pahit tetaplah kenyataan. Kau juga sulit mempercayainya, kan? Melody tertawa merendah. Ada sedikit ironi dalam tatapannya ketika dia mendongak. Aku juga tidak pernah menyangka orang tuaku akan memperlakukanku seperti ini. Melody menundukkan kepalanya lagi, menghela napas pelan. Ibuku bilang ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dia berjanji mereka tidak akan menggangguku lagi jika aku ikut dengan mereka untuk meminta maaf kepada Tuan William dan membantu adikku mendapatkan peran dalam film. Ia tak kuasa menahan air matanya lagi setelah mengingat semua kejadian kemarin. Aku sebenarnya tidak ingin terlibat, tapi ketika ibuku memohon seperti itu, aku tak tega menolaknya. Jadi kau datang sendirian. Tatapan Lukas melembut ketika ia melihat matanya berkaca-kaca. Bab 1933. Melody mengangguk dengan senyum getir. Ketika aku sampai di klub, mereka bilang mereka terjebak macet dan memintaku masuk duluan. Aku tahu ibuku lebih menyayangi adikku, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan membahayakanku. Kurasa aku terlalu naif. Mereka sudah merencanakan sejak awal untuk menawarkanku kepada William seperti domba kurban. Lukas menyipitkan matanya. Saat ini, dia merasa kasihan pada Melody. Dia tidak bisa memahami orang tua macam apa yang akan bersekongkol melawan putri mereka sendiri, memperlakukannya sebagai korban bagi seorang pria yang lebih tua demi saudara perempuannya. Jika memang begitu, malam saat kita pertama kali bertemu, apakah dia juga dimanipulasi oleh keluarganya? Apakah dia hanya objek yang bisa dipindah tangankan dari satu pria ke pria lain di mata orang tuanya? Pikir Lukas. Setelah terdiam cukup lama, Lukas akhirnya berkata, jika kau butuh, aku bisa menemanimu pulang ke rumah keluargamu.
Aku yakin mereka tidak akan melakukan hal seperti ini lagi begitu mereka tahu kau menikah dengan seorang Rivera. Melody mendongak menatap Lukas dengan terkejut. Dia hanya ingin meluruskan kesalahpahaman, bukan berperan sebagai korban. Tanpa diduga, Lukas bersedia membelanya. Lagi pula, selain malam itu, mereka praktis orang asing, bahkan bukan teman. Meskipun tawaran Lukas sangat menyentuh hati Melody, dia tidak mampu menerimanya. Lukas memang bisa turun tangan dan memperingatkan keluarganya, membuat mereka takut dan memastikan mereka tidak akan memaksanya ke dalam situasi seperti itu lagi. Sayangnya, Melody tahu sifat asli keluarganya. Begitu mereka mengetahui hubungannya dengan keluarga Rivera, mereka akan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menaiki tangga sosial. Mereka akan melakukan apa saja untuk memaksa Melody menggunakan status keluarga Rivera demi keuntungan Wendy. Selain itu, Melody sebenarnya bukanlah Nyonya Rivera. Hubungan mereka hanyalah kesepakatan kontraktual. Ia tidak memiliki kemampuan maupun keinginan untuk terlibat dalam manipulasi semacam itu. Keluarga Rivera telah baik padanya, terutama Cedric dan Beatrice. Karena itu, Melody tidak ingin mengecewakan mereka, dan ia tentu saja tidak ingin mengambil apa yang sebenarnya bukan miliknya. Setelah ragu sejenak, Melody menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Lukas. Aku menghargai kebaikanmu, tapi ini urusan keluarga. Aku akan menanganinya sendiri. Sialan, dia tahu itu solusi termudah, tapi dia lebih memilih jalan sulit daripada membiarkan aku membantunya. Baiklah, terserah. Lukas merasakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan atas penolakannya. Namun demikian, Melody ada benarnya. Itu adalah masalah keluarganya, dan dia, sebagai orang luar, seharusnya tidak terlalu ikut campur. Baiklah, Lukas menahan rasa tidak senangnya, mengambil satu set pakaian dari lemari, dan menuju ke kamar mandi. Setelah mengenakan pakaian itu tanpa kemeja, dia pergi. Melody tidak yakin apa yang terjadi padanya, tetapi merasa mungkin dia tanpa sengaja telah membuat Lukas kesal. Setelah Lukas pergi, staf hotel segera mengantarkan pakaiannya. Dia hendak pergi setelah berganti pakaian ketika sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Dia menoleh ke arah ranjang besar di ruangan itu dan berpikir, jika Lukas membawaku ke sini kemarin, apakah dia juga melepaskan pakaianku dan menidurkanku di ranjang ini? Melody langsung tersipu malu memikirkan hal itu. Meskipun tidak ada hal lain yang terjadi, gagasan bahwa Lukas telah melihatnya telanjang sepenuhnya membuatnya sangat gugup. Bab 1934. Melody menerima telepon dari Wendy begitu dia meninggalkan hotel. Melody, apa yang kau lakukan semalam? Kenapa Tuan William bahkan tidak menjawab teleponku sekarang? Geram Wendy. Melody teringat kembali kejadian kemarin. Tatapannya kemudian menjadi dingin. Kau benar-benar ingin tahu? Hentikan omong kosong. Kalau tidak, kenapa aku meneleponmu? Nada suara Wendy agresif seolah Melody telah melakukan sesuatu yang mengkhianatinya. Melody mengepalkan tinjunya erat-erat. Baiklah, karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu secara langsung. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang, jadi tunggu. Sebelum Wendy bisa mengatakan apapun lagi, Melody menutup telepon. Dia memanggil taksi dan kembali ke kediaman keluarga Sanders. Melody tiba 20 menit kemudian. Saat dia masuk, Wendy langsung menghampirinya dan menamparkan wajahnya. Melody, apa yang telah kau lakukan? Mengapa Tuan William mengabaikanku? Apakah kau senang melihatku berjuang di industri hiburan? Melody menyentuh wajahnya yang perih dan membalas dengan menamparkan Wendy. Kau pikir kau siapa sampai berani memukulku, Wendy? Aku tidak berutang apapun padamu. Bagaimana, beraninya kau memukulku? Wendy menatapnya dengan kaget, tak percaya bahwa Melody berani membalas. Selama bertahun-tahun, Wendy lah yang selalu menindasnya, dan Melody tak pernah membela diri sekuat ini sebelumnya. Aku bukan orang yang bisa kau bully seenaknya lagi. Pergi dari sini. Melody mendorongnya dengan jijik dan berjalan cepat menuju ruang tamu, tempat Helen duduk di samping Ethan. Melihat Melody masuk, Helen tiba-tiba berdiri dan bertanya, Melody, bukankah aku sudah memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan William? Mengapa kau membuatnya mengabaikan panggilan Wendy lagi? Minta maaf, Bu,
Hanya itu yang ibu harapkan dariku. Bagaimana ibu bisa meminta itu? Melody mendengus dan duduk di sofa. Dia menatap orang tuanya dengan dingin. Bu, apa yang ibu harapkan akan kulakukan setelah ibu menipuku agar bertemu Tuan William? Haruskah aku menanggalkan semua pakaianku dan menyerahkan diriku kepadanya begitu saja? Tepat saat itu, Wendy berlari masuk dari lobi dengan pipi tertutup dan mata merah. Sambil menatap Melody dengan tajam, dia berkata, "Ayah, Melody tidak hanya menyebabkan Tuan William mengabaikanku. Dia menamparku begitu dia masuk pintu." "Apa?" Helen bergegas ke sisi Wendy, dengan lembut menyentuh wajahnya sambil menunjukkan ekspresi khawatir. "Bagaimana perasaanmu? Apakah wajahmu baik-baik saja?" Wendy tampak kesal. "Wajahku akan bengkak. Bagaimana aku bisa terus bekerja sebagai aktris jika wajahku cacat? Melody mencoba menghancurkan karirku." "Wendy, tenanglah. Ambilkan kompres es untuk wajahmu. Aku akan mengurus Melody." Setelah meredakan kekesalan Wendy, Helen mengantarnya ke dapur untuk mengambil kompres es. Wendy menatap Melody dengan tajam sebelum bergegas ke dapur. Bab 1935. Jelas bahwa memarahi Melody bukanlah prioritas utama, raut wajah Wendy lebih penting. Setelah Wendy menuju ke dapur, Helen menarik Melody dari sofa. "Melody, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Aku sudah bilang buat Tuan William senang, tapi kau malah memukul Wendy. Tahukah kau betapa pentingnya penampilan Wendy? Itu mata pencahariannya," tegur Helen. Melody menatap Helen dengan tajam. Meskipun Helen adalah ibu kandungnya, ia mencurahkan seluruh kasih sayang keibuannya kepada Wendy, yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya, dan membiarkan semua keluhan ditanggung oleh Melody. Dengan demikian, Helen sama sekali tidak pantas menjadi ibunya. "Apa hubungannya penampilannya denganku?" Melody dengan kasar menepis tangan Helen sambil mencibir. "Kariernya bukan urusanku. Jika dia ingin sukses di industri hiburan, dia bisa berjuang sendiri untuk mendapatkan sumber daya. Mengapa aku harus mengorbankan diriku untuknya?" Helen tidak menyangka Melody akan membantahnya seperti ini. Setelah terdiam sesaat karena terkejut, dia mengulurkan tangan untuk menamparkan Melody agar dia sadar. Namun, Melody dengan cepat menangkis tamparan itu dengan tangannya. "Cukup, jangan pernah berpikir kau bisa memukulku seperti itu lagi," geram Melody. Dia mendorong Helen dengan kasar, menyebabkan Helen tersandung dan hampir jatuh ke lantai. "Bu, aku sudah sangat perhatian padamu. Bahkan, kau tidak pantas dipanggil, Bu, olehku. Beraninya kau, Melody." Ethan, yang tadinya diam, tak bisa menahan diri lagi. Ia berdiri dan mulai memarahinya, "Beginikah caramu memperlakukan wanita yang melahirkanmu? Kau pasti sudah gila." Melody mencibir. "Lalu kenapa kalau dia melahirkanku? Apa kau lupa dia juga wanita yang rela menjajakanku demi mendapatkan peran untuk anak tirinya? Tak ada wanita yang pantas disebut ibu karena melakukan itu. Dulu aku selalu menuruti perintah kalian karena kupikir kita adalah keluarga, tapi aku tak cukup bodoh untuk membiarkan kalian mempermalukanku seperti ini." Helen menatapnya dengan kecewa. "Lagi pula kau sudah sering berganti pasangan, jadi apa bedanya kalau kau tidur dengan Tuan William? Kau juga bisa ikut menikmati kesuksesan Wendy kalau kau membantunya mendapatkan beberapa peran." "Melody, dulu aku mengira kau orang yang bijaksana. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini?" Melody tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia tidak lagi menganggap Helen sebagai ibunya, mendengar kata-kata itu tetap membuat hati Melody hancur. Saat itu, Wendy keluar dari dapur sambil menempelkan kompres es ke wajahnya. "Melody, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada ayah dan Helen? Apakah kau benar-benar putri mereka? Itu benar-benar tindakan pemberontakan. Aku tak keberatan tak lagi menjadi putri mereka asalkan perlakuan yang kudapatkan seperti ini," jawab Melody dengan senyum getir. Ia menatap Helen dengan dingin. "Mulai hari ini, aku bukan lagi putrimu. Aku memutuskan hubungan denganmu." Melody pun berbalik untuk pergi. Namun, Helen tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia mengulurkan tangannya untuk menghalangi Melody pergi. "Kau memutuskan hubungan denganku? Tidak semudah itu, Melody.
Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa pergi begitu saja tanpa memberikan apapun sebagai imbalan? Bahkan jika aku setuju, ayahmu tidak akan setuju. Jelas sekali bahwa Helen tidak khawatir kehilangan Melody. Sebaliknya, dia hanya khawatir bahwa investasi selama bertahun-tahun mungkin tidak akan membuahkan hasil apapun. Berikan saja aku sebuah angka, dan aku akan mengembalikan semua uang yang telah kalian habiskan untuk membesarkanku. Tapi sebagai imbalannya, kalian semua tidak boleh menggangguku lagi, kata Melody. Sejujurnya, Melody akan lebih dari bersedia menyelesaikan semuanya dengan uang. Wendy mencibir, menatapnya dengan jijik. Wah, sepertinya kau sudah punya nyali, iya. Tahukah kau berapa banyak uang yang telah ayah habiskan selama 20 tahun terakhir untuk membesarkanmu? Itu bukan jumlah yang bisa kau ciptakan begitu saja, jadi tidak mungkin kau bisa membayarnya kembali. Bab 1936. Selama bertahun-tahun, Melody menanggung segala bentuk pelecehan emosional dan fisik di rumahnya. Dia selalu berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan pengertian dan toleransi, tetapi keserakahan keluarganya yang tak terpuaskan hanya semakin bertambah. Karena itu, Melody tidak tahan lagi menjalani hidup seperti itu. Dia melirik Wendy tetapi mengabaikannya, malah fokus pada orang tua mereka yang bias dan dingin secara emosional. Baiklah, katakan saja berapa banyak yang kalian inginkan. Aku akan membayar kalian kembali setiap sennya beserta bunganya untuk apa yang kalian sebut sebagai pengasuhan. Helen dan Ethan saling pandang sebelum Helen mengangkat 3 jari. Jika kau bisa menyediakan $3 juta, aku akan menganggap kita impas. Dan aku berjanji kami tidak akan lagi mengganggumu dengan urusan keluarga. $3 juta, dasar bajingan serakah, pikir Melody. Melody menjalani kehidupan sederhana sejak kecil. Mustahil baginya untuk menghabiskan $3 juta uang orang tuanya. Meskipun demikian, memberikan mereka $3 juta tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar baginya. Namun, ia tidak mungkin bisa mendapatkan $3 juta itu sendiri. Ia tidak punya pilihan selain meminjam uang dari seseorang. Baiklah, beri saya waktu sebentar. Setelah meninggalkan ruang tamu, Melody kembali ke kamar kecil tempat dia dulu tinggal dan memanggil Lucas. Telepon berdering lama tanpa diangkat. Tepat ketika dia hampir kehilangan harapan, panggilan itu terhubung. Suara Lucas yang acuh tak acuh terdengar melalui telepon. Ada apa? Melody ragu-ragu sebelum berbicara. Lucas, bisakah kau meminjamkanku $3 juta? Itulah solusi terbaik yang bisa Melody pikirkan. Selain itu, dia tidak tahu cara lain untuk mendapatkan $3 juta tersebut. Terjadi keheningan singkat di ujung telepon. Sepertinya keinginanmu akan uang semakin besar. Untuk apa kamu membutuhkan $3 juta? Melody terus-menerus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang peduli dengan uang, namun di situ dia meminta $3 juta seolah-olah itu hanya uang receh. Dia belum pernah merasa begitu dipermalukan karena harus mengingkari kata-katanya sendiri. Tidak, Lucas, aku sangat membutuhkan uang itu sekarang. Aku akan mengembalikannya sesegera mungkin, kata Melody dengan gelisah. Dia tahu keluarga Sanders akan terus mengganggunya jika dia tidak bisa mendapatkan $3 juta. Dia sudah muak dengan hari-hari seperti itu. Yang dia inginkan saat itu hanyalah melepaskan diri dari keluarga Sanders secepat mungkin dan menjalani hidup untuk dirinya sendiri. Merasakan ketidaknyamanannya, Lucas tak bisa menahan diri untuk tidak curiga. Katakan padaku mengapa kau membutuhkan $3 juta begitu mendesak. Melody tidak berencana memberitahu Lucas tentang kekacauan yang telah ia libatkan. Lagi pula, mereka bukanlah pasangan sungguhan, dan berurusan dengan keluarga Sanders adalah masalahnya sendiri. Dia tidak ingin terlalu membebani Lucas. Namun, mengingat keadaan, dia tidak akan mendapatkan $3 juta jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Yah, ini untuk orang tuaku, kata Melody sambil menghela napas. Kemudian dia menjelaskan seluruh situasinya kepadanya, termasuk mengapa dia pergi menemui William tadi malam. Aku hanya ingin membayar orang tuaku $3 juta yang mereka minta agar mereka tidak menggangguku lagi. Lucas, aku tahu itu jumlah yang besar,
tapi percayalah padaku ketika aku mengatakan aku akan membayarmu kembali. Sejujurnya, Lukas tidak acuh terhadap penderitaan Melody. Bab 1937. Lukas tidak bisa membayangkan orang tua seperti Ethan dan Helen ada di dunia ini. Meskipun kedua orang tuanya masih hidup, Melody tidak pernah menerima sedikit pun kasih sayang mereka. Ia bahkan dijadikan kambing kurban oleh Wendy. Sungguh menyedihkan dan tragis. Apakah kamu benar-benar berpikir memberikan mereka $3 juta hari ini akan membuat mereka menepati janji dan meninggalkanmu sendirian? Dari apa yang kamu ceritakan padaku, mereka mungkin akan semakin bergantung padamu begitu mereka tahu mereka bisa mendapatkan uang darimu. Peringatan Lukas membuat Melody terkejut. Lukas benar, aku memberi mereka $3 juta dengan harapan mengakhiri semuanya, tetapi mengingat sifat mereka. Mereka akan semakin bergantung padaku, pikir Melody. Lagi pula, keluarga Sanders memang tak pernah puas. Begitu mereka tahu dia bisa menyediakan uang, mereka pasti akan memperlakukannya seperti mesin ATM tanpa dasar. Aku ada urusan. Edmund akan menghubungimu nanti, kata Lukas sebelum menutup telepon. Jadi dia akan memberiku uangnya. Pikir Melody dalam hati dengan agak bingung. Beberapa menit kemudian, telepon dari Edmund masuk. Nona Melody, saya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuan Lukas kepada saya barusan. Departemen Hukum telah menyusun perjanjian, dan saya telah mengirimkan salinan digitalnya kepada Anda. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin Sanders menandatanganinya. Selain itu, mohon kirimkan detail rekening bank Anda kepada saya. Saya akan mentransfer $3 juta ke rekening Anda segera. Melody merasa sedikit tersanjung mendengar bahwa Lukas telah membuat pengaturan seperti itu untuknya. Oke, aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Setelah mengakhiri panggilan, Melody menerima perjanjian digital dari Edmund. Pada intinya, perjanjian itu menyatakan bahwa setelah menerima $3 juta, Melody akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Sanders. Dia tidak perlu memenuhi kewajiban apapun sebagai seorang anak perempuan, dan keluarga Sanders tidak dapat membuatnya merasa bersalah dengan cara apapun. Lukas memang sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dengan kesepakatan ini, bahkan jika keluarga Sanders datang meminta uang lagi di masa depan, Melody akan dapat menunjukkan kesepakatan tersebut untuk membuat mereka pergi. Setelah memberikan detail rekening banknya kepada Edmund, Melody dengan sabar menunggu konfirmasinya. Setelah menerimanya, dia kembali ke ruang tamu dan membanting kartu banknya di atas meja di depan Ethan dan Helen. Ada $3 juta di kartu ini. Cukup tanda tangani perjanjian ini dengan saya, dan saya akan memberikan nomor PIN-nya. Terserah. Kurasa kau hanya menggertak, kata Wendy sambil mencibir. Dia jelas skeptis bahwa Melody benar-benar memiliki $3 juta. Melody menatapnya dengan jijik dan memasukkan kartu bank itu ke dalam tasnya lagi. Kau rugi kalau tidak percaya padaku. Melody, tunggu. Helen buru-buru menyela ketika melihat Melody menyimpan kartu itu. Ia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Wendy hanya bersikap hati-hati. Tapi kau perlu membuktikan bahwa benar-benar ada $3 juta di sana. Kami tidak bisa hanya percaya begitu saja pada perkataanmu. Helen sangat terobsesi dengan uang. Dia tentu tidak akan membiarkan kesempatan mendapatkan $3 juta itu lolos begitu saja. Melody mundur selangkah untuk menciptakan jarak antara mereka berdua. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Bukankah itu mudah? Wendy mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan detail kontak bank kepada Melody. Telepon saja banknya, periksa saldonya, dan kita akan tahu pasti apakah benar-benar ada $3 juta di kartu Anda. Melody tidak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor bank. Halo, saya ingin mengecek apakah ada $3 juta di rekening saya. Tentu, mohon tunggu sebentar. Staf bank dengan sopan memverifikasi identitasnya sebelum berkata, Nona Melody, saldo rekening Anda telah dikirim ke ponsel Anda sebagai pesan teks. Silakan periksa. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Melody mengakhiri panggilan dan menunjukkan pesan teks itu kepada Wendy dan Helen. Ini seharusnya memperjelas semuanya, kan?
Mata Wendy membelalak tak percaya setelah melihat pesan konfirmasi dari bank yang menyatakan bahwa Melody memang memiliki 3 juta dolar. Melody, bagaimana mungkin kamu mendapatkan 3 juta dolar? Apa yang kamu lakukan, dan dari mana uang itu berasal? Bab 1938. Bukankah kau menuduhku sebagai selingkuhan seseorang? Yah, anggap saja aku mendapatkannya dari sugar daddy-ku, kata Melody. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia hanya menyimpan ponselnya dan menatap tajam ketiga orang di depannya. Jika dilihat dari ikatan darah, mereka adalah orang-orang terdekatnya di dunia ini. Ironisnya, mereka juga yang paling tidak berperasaan dan jahat terhadapnya. Pengecekan saldo telah selesai. Apakah Anda menginginkan 3 juta dolar ini atau tidak? Apakah Anda akan menandatangani perjanjian ini? Helen tersenyum menjilat padanya. Lagi pula, dia akan mendapatkan 3 juta dolar. Tentu saja kami akan menandatanganinya. Kalian bertiga harus menandatanganinya secara pribadi, kata Melody. Lukas benar, ada kemungkinan besar keluarga Sander akan melakukan tindakan curang lagi setelah mereka mendapatkan uang itu. Itulah mengapa Melody bersikeras mendapatkan tanda tangan mereka. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan perjanjian itu untuk melawan mereka jika mereka mengingkari janji. Ethan, apakah kita sudah menandatangani? Helen bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi dia tidak bisa berbicara mewakili Ethan. Karena itu, dia harus menunggu keputusan Ethan dengan tenang. Ethan mengerutkan kening menatap Melody sejenak sebelum mengangguk. Lagi pula, dia tidak berencana untuk tinggal dan mendengarkan kita, jadi mengapa ragu? Tanda tangani saja. Dengan persetujuan Ethan, mereka bertiga dengan cepat menandatangani perjanjian digital di ponsel Melody. Melody kemudian melemparkan kartu bank itu ke atas meja kopi. Pada saat itulah dia benar-benar kehilangan harapan pada mereka. Uang itu sepenuhnya milikmu. Mulai sekarang aku bukan lagi putrimu. Ingat itu, seru Melody. Helen dengan antusias mengambil kartu bank dan duduk di sebelah Ethan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya dengan gembira. Mereka hanya peduli pada uang, dan Melody tidak penting bagi mereka. Melody menghela napas dan meninggalkan kediaman keluarga Sanders. Anehnya, melepaskan diri dari keluarganya yang beracun seharusnya membawa kebahagiaan baginya, tetapi bahkan rasa lega pun tidak terasa. Sebaliknya, ia merasakan rasa kehilangan arah yang mendalam. Ini mungkin terakhir kalinya aku datang ke sini. Mulai sekarang, aku tidak akan punya rumah, pikir Melody sedih. Baiklah, Melody, saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Katanya lantang kepada dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Masih banyak hal yang menunggunya untuk diatasi. Dia punya waktu setahun untuk mencari pekerjaan dan menabung cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Ditambah lagi, dia harus menemukan cara untuk membayar kembali Lukas 3 juta dolar yang dia hutangi. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pikir Melody. Utang yang besar ini membuatnya stres, dan dia mulai khawatir. Sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya, dan Edmund keluar, membukakan pintu mobil untuknya. Nona Melody, Tuan Lukas meminta saya untuk menjemput Anda. Melody agak terkejut melihatnya di sana, tetapi dia tidak mendesak untuk mengetahui detailnya. Dia mengangguk padanya dan masuk ke dalam mobil. Nona Melody, Tuan Lukas meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Edmund menyerahkan sebuah kotak kepadanya setelah ia juga masuk ke dalam mobil. Lukas memberiku kotak ini. Melody menerima kotak itu dan membukanya, lalu menemukan gaun yang dibuat dengan indah di dalamnya. Lukas memberiku gaun. Apakah ada acara yang mengharuskan aku hadir? Bab 1939. Edmund mengangguk. Ya, Tuan Lukas diundang ke jamuan makan malam ini, dan dia membutuhkanmu untuk pergi bersamanya. Bisakah kau datang? Melody mengangguk. Tentu saja, itulah yang seharusnya aku lakukan. Lagi pula, berada di sisi Lukas berarti melindunginya dari masalah yang tidak perlu. Selama Lukas membutuhkannya, dia akan bekerja sama dengannya untuk menghadiri acara-acara ini selama setahun. Tunggu sebentar, Nona Melody. Kita perlu mampir ke suatu tempat sebelum pergi ke perjamuan.
Edmund mempercepat laju mobil dan membawa Melody ke studio desain kelas atas. Studio ini adalah mitra perusahaan kami, dan mereka telah menata penampilan banyak selebriti papan atas untuk karpet merah. Anda bisa mempercayai mereka untuk membuat Anda terlihat memukau. Biarkan mereka sedikit merias Anda. Baiklah, Melody jarang memakai riasan, tetapi dia tahu bahwa sebagai istri Lucas, dia mewakili citra keluarga Rivera. Dia harus berdandan sesuai dengan itu. Melody mengikuti Edmund masuk. Ini adalah pertama kalinya dia berada di studio penataan rambut seperti itu, dan semuanya tampak agak mewah baginya. Saat itu, Zeke melangkah keluar dan menyapa Edmund dengan senyuman. Edmund, sudah lama kita tidak bertemu. Ada apa kau datang kemari hari ini? Zeke kemudian mengalihkan pandangannya dan memperhatikan Melody. Dan siapa yang ada di sini? Halo, saya Melody, sapa Melody sambil tersenyum. Edmund melangkah maju dan memberitahu Zeke tentang tujuan mereka. Nona Melody akan menemani Tuan Lucas ke sebuah jamuan makan malam ini. Kami membutuhkan bantuanmu untuk mendandaninya. Ini adalah pakaian yang dipilih Tuan Lucas, jadi tolong dandani dia sesuai dengan pakaian ini. Sambil berbicara, Edmund menyerahkan sebuah kotak berisi pakaian itu. Melody berpikir gaun itu akan sangat indah, tetapi dia tidak menyangka Lucas akan memilihnya sendiri. Lagi pula, apakah pria sibuk seperti dia punya waktu untuk melakukan hal seperti itu? Zeke tersenyum dan berkata, jadi kau pasangan kencan Lucas malam ini. Nona Melody, saya Zeke. Ikutlah denganku. Lalu ia mengajak Melody masuk. Ini zona mode kita, tapi dengan pilihan Lucas yang menakjubkan, kita tidak perlu lagi menelusuri pakaian di sini. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam studio, Melody menyadari bahwa studio itu sangat besar, dengan area pakaian yang membentang ratusan meter persegi. Silakan duduk, Nona Melody. Zeke memberi isyarat agar Melody duduk di sebuah ruangan kecil. Kemudian, ia mengamati Melody di cermin di sampingnya. Wajahmu lembut, Nona Melody. Apakah ada gaya tertentu yang kamu sukai? Melody ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Aku biasanya tidak memakai banyak riasan, jadi aku tidak punya gaya tertentu dalam pikiran. Begitukah? Zeke tampak agak terkejut. Bagaimana mungkin wanita yang begitu sederhana bisa menjadi pasangan kencan Lucas? Zeke tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Meskipun begitu, ia berkata, tidak apa-apa. Karena kamu tidak punya preferensi, aku akan memimpin. Zeke mulai mengoleskan pelembab ke wajah Melody dengan gerakan lembut sambil bertanya, Nona Melody, jika Anda tidak keberatan, apa hubungan Anda dengan Lucas? Yah, ini agak rumit. Melody tidak yakin bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Lucas kepada orang lain, terutama karena Edmund hanya memberitahunya bahwa dia akan menemani Lucas ke jamuan makan malam itu. Bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan? Zeke tidak mendesak lebih lanjut dan tersenyum sambil mulai merias wajah. Yah, kau tidak perlu memberitahuku jika kau tidak mau. Aku hanya sedikit penasaran. Lagi pula, Lucas belum pernah membawa wanita ke sini, apalagi memilih pakaiannya sendiri. Kurasa kau pasti seseorang yang berbeda dan istimewa baginya. Berbeda, Lucas tidak mungkin berpikir begitu. Kita bahkan tidak akan bertemu jika aku tidak salah mengetuk pintu kamar hotelnya malam itu. Adapun alasan mengapa dia secara pribadi memilih pakaian ini untukku, mungkin dia hanya tidak ingin aku mempermalukannya di acara tersebut, pikir Melody. Bab 1940. Tidak ada yang istimewa. Kami hanya berteman, jelas Melody singkat. Dia hanya tersenyum dan memandang dirinya sendiri di cermin. Zeke menyadari bahwa Melody tidak ingin membahas lebih dalam hubungannya dengan Lucas, jadi dia tidak memaksanya. Dia tersenyum dan fokus merias wajah Melody. Melody tak bisa menghilangkan perasaan surrealis yang menyelimutinya saat transformasi itu terungkap di cermin. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah punya kesempatan untuk mengenakan sesuatu yang glamor. Gaun-gaun modis Wendy selalu menjadi sumber kecemburuan, tetapi Melody tak pernah berani bermimpi memiliki gaun seperti itu. Itu hanyalah sebuah keinginan yang tak akan pernah menjadi kenyataan, katanya pada dirinya sendiri saat itu. Kemudian, dia teringat akan sebuah kejadian tertentu di masa kecilnya. Bu, besok ulang tahunku.
Boleh aku pakai gaun yang cantik? Pinta Melody penuh harap. Namun, Helen hanya meliriknya dengan dingin. Kenapa kau butuh gaun? Bukankah aku sudah membelikanmu cukup banyak kaos? Kau harus belajar merasa puas dan berhenti membandingkan dirimu dengan Wendy. Pada akhirnya, Melody yang berusia 8 tahun tidak pernah mendapatkan gaun yang diinginkannya. Melody tersadar kembali ke masa kini, tetapi bahkan ketika dia akhirnya mengenakan gaun indah yang dia impikan, kegembiraan itu tidak sepenuhnya ada. Mungkin itu karena tidak ada gunanya mendapatkan apa yang dia inginkan setelah momen itu berlalu. Setelah lebih dari 2 jam dirias dan ditata, Melody akhirnya keluar mengenakan gaun yang dipilih Lukas. Meskipun Edmund sudah terbiasa melihat wanita-wanita yang sangat cantik, ia tetap takjub ketika Melody muncul di hadapannya. Melody selalu berpenampilan sederhana dan jarang memakai riasan. Kalaupun memakai, hanya berupa lapisan alas bedak. Edmund bisa melihat bahwa Melody memiliki paras yang cantik alami, tetapi dia terkejut melihat betapa memukaunya penampilannya setelah ditata dengan teliti. Itu adalah tipe penampilan yang menarik perhatian dan menonjol di tengah keramaian. Edmund, apakah ini sudah cukup? Apakah ini terlalu berlebihan? Melody belum pernah mengenakan gaun seperti itu sebelumnya. Dia merasa agak tidak nyaman mengenakannya, dan kepercayaan dirinya tampak goyah bahkan saat berdiri. Edmund tersenyum dan berdiri. Nona Melody, Anda terlihat sangat menakjubkan. Ayo pergi. Tuan Lukas akan menemui Anda di tempat acara. Tapi pertama-tama, mari kita makan sebentar. Lagi pula, Anda tidak akan bisa makan banyak di jamuan makan, dan mungkin akan berlangsung hingga larut malam. Kita tidak bisa membiarkan Anda kelaparan sepanjang malam. Setelah singgah sebentar di restoran cepat saji untuk makan ringan, Edmund mengantar Melody ke tempat perjamuan. Setelah mengetahui bahwa Lukas telah tiba, dia memerintahkan Melody untuk masuk dan mencarinya sendiri. Aku harus masuk sendirian, tanya Melody gugup di pintu masuk. Dia belum pernah menghadiri acara seperti itu sebelumnya. Bagaimana jika aku tidak bisa menemukannya? Merasakan kecemasannya, Edmund berkata dengan nada menenangkan, jangan khawatir, Nona Melody. Begitu Anda masuk, Anda pasti akan bertemu dengannya. Dia akan menunggu Anda. Baiklah, kalau begitu. Melody menghela napas pasrah sebelum berbalik menghadap pintu masuk utama aula perjamuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita coba. Dia berjalan memasuki ruang perjamuan, menyerahkan undangan yang diberikan Edmund kepadanya kepada petugas di pintu masuk, dan dengan anggun berjalan masuk. Aula perjamuan itu ramai dipenuhi orang, dan Melody berbaur dengan kerumunan tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Dia mengamati sekelilingnya, mencari Lukas, tetapi dia tidak terlihat di manapun. Bukankah seharusnya dia menungguku di sini? Di mana dia? Pikirnya saat kepanikan mulai menyelimuti tubuhnya. Dia menerobos kerumunan, dengan bingung mencari Lukas. Nona, apakah Anda butuh bantuan? Seorang pria berjas hitam mendekatinya sambil tersenyum. Apakah Anda sedang mencari seseorang? Saya bisa membantu Anda jika Anda mau. Melody mundur selangkah, menatapnya dengan waspada. Tidak, terima kasih. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tolong beri aku jalan.